tanggal 1 April 2022, yaitu awal mula PPN berlaku dengan tarif 11% dengan pembaruan e-faktur versi yang 11% ya, versi terbaru. Untuk itu di dalam rangka pelatihan atau pengajaran di dalam brevet pajak A dan B khususnya PPN, jika kita mau praktek, kita belum disediakan ya, kita belum disediakan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mempraktekkan e-faktur versi yang terbaru, versi daminya. Ini belum disediakan. Untuk itu kami mencoba membuat PPN dengan tarif 11% dengan e-faktur yang lama, yaitu di versi dami PT Sinchan. Langsung saja bagi semua peserta brevet A dan brevet B, khususnya PPN, kita akan praktek dengan studi kasus e-faktur dami yang 11% ini. Soalnya ada di link WA yang kita berikan atau di website bijakaryamitra.com. Nanti semua peserta bisa download di sana, ya, download di sana dalam bentuk PDF. Begitu pula e-faktur daminya ini, ya. Jadi bisa langsung di-download di bijakaryamitra.com dengan link yang disediakan. Untuk itu kita langsung saja. Yang pertama, peserta harus login e-faktur daminya di nama user, admin, A-nya besar, ya, yang lainnya kecil, password 1, 2, 3 ya, sesuai di layar ya, sesuai di layar, login. Nah, setelah sesuai di layar, di sini kami sudah menyediakan lawan transaksi sesuai dengan yang disoal ya. Ini ketika kita perbarui tampilan, di sini sudah ada lawan transaksi. Di sini ada Kementerian Kesehatan, ada PT Maira Tiada 2, PT Saka Tiada Tara, ada CV Alitonang dan PT Telekom, ya, PT Telkom. Lalu rekaman referensi nomor faktur di sini juga sudah kami bantu rekamkan. Ini berasal dari nomor seri faktur pajak dari Enova. Kalau ketika praktek beneran dari Enova. Dikarenakan ini e-faktur tidak yang pre-populated, ya, karena untuk yang pre-populated kami tidak disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga di tampilan di atasnya, ya, di atasnya ini tidak ada pre-populated pajak masukan, ya. Ini e-faktur yang awal ya 2014. Tetapi kita bisa memakai untuk pelatihan, ya, karena ini versinya adalah dummy. Untuk itu PT Sinchan ini usahanya adalah dagang ya, televisi, mereknya Sinchan Sony. Pada tanggal 4 April ini diserahkan 10 unit 10 juta ya, ini televisi ukuran 21 inci. Jadi kita rekam pajak keluaran, administrasi faktur ya, pajak keluaran, administrasi faktur, kita klik rekam faktur pajak. Rekam faktur pajak. Tanggalnya adalah tanggal 4 April ya. Ini kita ganti tanggal 4 April. Namun faktur pajaknya dibuat saat penagihan karena ini ke Kementerian Kesehatan. Penyerahannya sudah 4 April. Saat pembuatan faktur pajaknya bukan saat penyerahan, melainkan saat penagihan karena ke instansi pemerintah. Berarti tanggal 11 April kita detail transaksinya kita ganti ke pemungut bendaharawan, nomor serinya 020 ya, sudah ganti 020 sekian-sekian, kita lanjutkan. Oke, setelah kita lanjutkan, kita cari NPWP Kementerian Kesehatan ya, kita sudah sediakan di sini, tinggal dicari F3 ya, cari NPWP di sini, lanjutkan, rekam transaksi. Nah, di sini kodenya dikosongin tidak masalah ya. Ditulis televisi atau TV gitu aja ya, 29 inci ya. TV 29 inci, di enter.
lanjutkan pengisian, harga satuannya adalah 10 juta. 10 juta. Ini DPP, jumlah barangnya adalah 10. Ya, jumlah barangnya 10. Sehingga DPP-nya 100, PPN-nya. Nah, di sini karena e-faktur Dami ini tarifnya masih default 10%, ini ada kata-kata default 10%, kita ganti sendiri bisa di sini ya 11%. Nah, di sini 11%, kita simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kalau tidak ada ya no ya, no. Ini tarifnya sudah 11% ya semua peserta ya. Oke, setelah ini kita simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Tentunya iya, karena tanggal 12 April juga dibuatkan faktur pajak ya. Ini yes. Nah, lalu tanggal berikutnya adalah 12 April. Nah, di sini kepada siapa? Bukan pemungut PPN, karena di sini adalah nomor serinya 010. 010 ya. 010 000 22002 ya, berarti ini 10. Berarti langsung aja lanjutkan. NPWP-nya bisa dipencet F3 atau cari cari NPWP ini ya, F3 lagi boleh, atau diklik yang F3 cari. PT Maira Tiada 2. Nah, ini kita klik PT Maira Tiada 2, rekam, namanya TV 21 inci ya, TV 21 inci, enter ya. Lanjutkan pengisian. Harga satuannya berapa di sini? Harga satuannya 7 juta. Jumlah barang yang dibeli adalah 10 juta. Maaf, 10 ya, 10 unit. 10 unit. Sehingga PPN-nya kalau dulu tarifnya 10% 7 juta, di sini kita ganti yang tarif 11%, berarti 7.700.000 ya. Perlu peserta perhatikan di sini harus diganti ya, diganti PPN-nya. Kita simpan. Ya. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? No. Lalu simpan. Faktur baru? Yes ya. Yang ketiga tanggal 25 April ternyata PT Maira Tiada 2 ini di retur. Ya, di retur. Berarti kalau retur bukan di sini ya. Kalau retur bukan di sini. Nah, returnya nanti setelah ini. Nah, kita tutup form ya, berarti ini kita tutup form. Ini perhatikan belum approve. Caranya biar approve bagaimana? Kita buka dulu ya, buka dulu manajemen upload, diklik manajemen uploadnya seperti di layar di sini ya. Upload faktur pajak, start uploader diklik ya, pojok kiri bawah. Sertifikat usernya dicari saat Anda downloadnya di mana ya. Saat Anda downloadnya di mana dicari di sini ya. Kalau saya taruh di C, di faktur PT Sincan, di faktur Dami yang hasil ekstrakan itu ya, kita buka. Nah di sini ya, ini yang dinamakan sertifikat elektronik ya. Open. Passphrase-nya ya, passphrase-nya ada di yang e-faktur tadi ya, hasil downloadan. Di paling bawah itu ada readme ya, ada readme-nya, diklik saja readme-nya, nanti muncul di situ ada identitas PKP-nya, ada NPWP, kode aktivasi, password, passphrase ya. Kebetulan passphrase-nya di sini 1 2 3, bisa langsung saja diketik 1 2 3, 1 2 3 ini ya, 1 2 3, oke, simpan. Nah, pas sertifikat elektronik berhasil diupdate. Nah, baru muncullah captcha. Captcha-nya di sini adalah ditulis ya, KZ2N2F. Password-nya, nah ini password PKP. Di readme tadi ada tulisan password ya. Password-nya adalah password Innova ya.
Ini tulisannya password Enopa, P-nya besar, E-nya besar ya. Nanti di readme ada. Kita submit. Pastikan uploader berjalan. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini untuk status yang belum approve ini akan menjadi approve. Caranya ini di blok ya, di blok sampai warna biru. Lalu klik upload ya, upload pojok kiri yang kedua dari bawah. Upload. Muncul peringatan Anda memilih 2 e-faktur pajak keluaran. Faktur yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Anda yakin ingin mengupload faktur? Yes. Oke ya. Nah, siap approve. Bagaimana ini supaya menjadi sukses ya? Berarti klik F5 atau perbarui tampilan seperti di kursor pojok kanan atas. Nah, approval sukses. Nah, di sini semua peserta berarti sudah berhasil mengupload fakturnya. Ingat ya, kalau sekarang nguploadnya ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau April ya tanggal 15 Mei ini paling lambat upload. Kalau uploadnya tidak tanggal 15 kurang tidak apa-apa, tapi kalau lebih dari tanggal 15 berarti dianggap fakturnya terlambat ya, akan di reject nanti ya, akan di reject. Berarti yang dirugikan adalah PKP yang bersangkutan. Dalam hal ini PT Shincan. Secara ketentuan yang baru seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan nomor 25 April. Ini kita close ya. Faktur klik retur pajak keluaran. Ini terkait dengan nota retur pajak keluaran. Kita rekam returnya, cari lawan transaksi PT Maira, nomor seri fakturnya diketik 010 000 22 0002 ya, 2. Nah, di sini. Oh, faktur tanggal 12 April. Nilainya 70 juta. Nomor returnya berapa? NR, ini dibuat sendiri ya, 05/4 Romawi / 2022. Tanggalnya diretur atas barang yang tidak sesuai, rusak atau cacat gitu ya. Ini diretur prosedurnya. Masa pelaporan 04 juga. Yang diretur berapa ini? Yang diretur adalah 35 juta. Berarti separuhnya diretur. Ingat, PPN-nya diganti tarif yang 11%. Berarti PPN-nya 3850. Ya, 3850 kan separuhnya kan? Kita simpan. Apakah Anda ingin membuat nota retur yang baru? No, ya. Belum approve. Karena soalnya sudah selesai, kita approve saja ya. Approve. Kita klik upload retur. Yes. Yang sudah di-upload nggak bisa diganti ya ini ya. Pastikan di sini uploader sukses ya. Approval sukses. Baik, ini yang e-faktur sudah selesai. Nah, untuk soal tanggal 30 April nanti di form induknya ya, form induk. Lalu kita ke B2 ya. B2 berarti B2 itu yang terkait dengan faktur pajak masukan. Nah, ini ya, kita klik pajak masukannya di sini. Pajak masukan ini tanggal 1 April. Nah, 1 April mana nih? 1 April. Kita rekam ya, rekam faktur. Pajak masukan. Nomor fakturnya berapa nih? Nomor faktur 010 00022 20. Nama lawan transaksinya yang 1 April ini PT Saka Tiada Tara. PT Saka Tiada Tara. Diterima faktur pajak tertanggal 16 April. Ya. Jadi faktur pajak ini bisa saat penyerahan atau kalau di penyerahan yang sama ini saat terakhir penyerahan atau akhir bulan berikutnya. Ini namanya faktur pajak gabungan. Karena di soal menyatakan
diterima faktur pajak tertanggal 16 April, maka di sini ditulis saja tanggalnya 16 April, diasumsikan ya. 16 April 2022. Masanya 04, jumlah DPP-nya ya, jumlah DPP-nya berapa ini? 333 juta ya. 333 juta. Berarti di situ ada 90 juta, 63 juta, 180 juta, DPP-nya 333 juta. Nah, PPN-nya berapa? PPN-nya 11%, ini jatuhnya 36.630.000 rupiah. Ini PPN-nya ya. Diganti ya, ini 11% ya, 11% daripada jumlah DPP. Ya, setelah itu disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Yes. Yang kedua, tanggal 21 April. 21 April ya, membayar 4.440.000 servis mobil box ke CV Alitonang. Nomor fakturnya 010 direkam 0002 ini 21 gitu ya. Ini 21. Nah, nama lawan transaksinya CV Alitonang. Kita klik CV Alitonang. Tanggalnya diasumsikan di situ sama ya, 21 April 2022. Masanya tentu April, jumlah DPP-nya adalah 4 juta. 4 juta. 4 juta ini kebanyakan 01 ya, 4 juta. PPN-nya 440 gitu ya. 440. Disimpan. No. Nah, jadi sudah ada dua nih. Pastikan ya di sini bulan April, tanggalnya sudah benar, transaksinya juga sudah sama, belum approve. Nah, tinggal peserta approve saja ya. Approve di upload faktur. Yes. Oke. Nah, yang satu approve sukses, yang satunya siap approve. Klik aja F5. Nah, sukses semua ya. Sukses semua. Di form B2, daftar pajak masukan sudah selesai. Soal berikutnya ada di tanggal 26, retur pajak masukan. Ini diretur juga. Jadi tadi retur keluaran, sekarang retur pajak masukan. Kita rekam, kita masukkan lawan transaksi PT Saka Tiada Tara. Nah, ini. Nomor yang diretur adalah 010 000 22 000 21 kebetulan. Loh, kok enggak ada? Nah, coba kita cek kembali tadi di faktur pajak masukan PT Saka Tiada Tara nomornya 010 222 020. Oh, 020 ya. Jadi ini pastikan ya, ini 020 ya, bukan 021. Berarti sudah benar ya, 020 bukan 021. Baik. Nah, di sini yang 21 CV Alitonang. Pajak masukan, rekam. Ini PT Saka Tiada Tara, kita ulang. Nomor fakturnya 010 000 22 000 20. PT Saka 0020 ya. Coba muncul kan? Nah, muncul nih di sini ya. Ada maksimal transaksinya sekian. Nah, nomor returnya berapa nih? Returnya adalah R01-4 Romawi garing 22
tanggal returnya tanggal 26 April 2022 ya. 2022. Maksimal yang diretur adalah 333. Di sini Saka meretur berapa yang diretur? 35 juta ya. Berarti yang diretur pajak masukannya adalah 35 juta. Tanggal 26. Nah, 35 juta ini sudah termasuk PPN atau belum? Di sini DPP ya, DPP. 35 juta, berarti 35 juta PPN-nya berapa? Kita hitung 35 juta kali 11%. 3 juta 850. Ya, 3 juta 850. Oke, kita simpan. Yes. Lalu, di sini belum approve, ya. Silakan di approve ya, di approve. Di sini kan 35 juta tadi, ada 3850. Di approve sehingga upload ya, upload yes. Nah, udah approval sukses ini ya kalau kita geser. Poin yang kedua sudah sukses. Nah, berikutnya tanggal 15 April. 15 April dibayar tagihan telepon. Di sini ada PPN-nya, masuknya dokumen lain. Dokumen lain pajak masukan. Ini kita rekam. Kita cari perolehan dalam negeri ya, perolehan dalam negeri. Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak kepada pihak yang bukan pemungut PPN. NPWP-nya PT Telkom. Nih, nomornya adalah T123 11 1 2022. Nah, tanggalnya berapa? Tanggal 21 April. 21 April. DPP-nya DPP Telkom 5 juta. PPN-nya 550.000. Kita simpan. Yes ya. Ada lagi melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, mulai 1 April ini kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan atau usaha daripada PKP yang bersangkutan, maka PPN atas kegiatan membangun sendiri ini dapat dikreditkan. Berarti masuknya dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak juga ya, dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur. Laman transaksinya bagaimana? Nah, di sini. Laman transaksinya kan tidak ada nih. Berarti di sini NPWP tentunya PT Sincan sendiri ya, PT Sincan sendiri. NPWP-nya berapa? 9999000. Nah, nama laman transaksi PT Sincan. PT Sincan, nomor dokumennya apa? Ini nomor NTPN ya, nomor NTPN. Nomornya adalah sesuai dengan yang di soal ya. Di soal ada nomor NTPN-nya T0 OK ya. Kita tulis ya. Mana nih? Nih. Kita tulis T0 KKO KUM3W4HN3HLUM4U ya.
tanggal dokumennya tanggal saat bayar 04 ya, tanggal 30 April. Nah, ini dengan masa pajak yang sama, artinya dapat dikreditkan. DPP-nya berapa? 200 juta. DPP-nya 200 juta, PPN kegiatan bangun sendirinya 22 juta. Kita simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? No. Nah, berarti ada dua. Di sini nggak ada kata-kata approve-nya, ya, nggak ada approve-nya. Kalau yang aslinya ada ya, nanti yang versi sesungguhnya. Kalau ada belum approve, ya di-upload gitu ya. Ini kita close saja. Nah, kita close saja. Selanjutnya, fakturnya sudah selesai ya, sudah selesai. Kita langsung ke SPT. SPT, buka SPT, ya, perbarui tampilan belum ada ya, berarti kita posting terlebih dahulu. Klik SPT, klik posting, pastikan ini 04 2022, cek. Ada 3 PK di awal tadi ya, termasuk returnya, ada 5 ya yang di PM-nya ya, PM-nya termasuk yang KMS ya. Walaupun nanti KMS-nya akan kita rekam kembali ya. Kita posting ya di sini sampai membuat SPT terbentuk. Setelah terbentuk oke, kita perbarui tampilan, muncul dibuka SPT ini, SPT-nya kita klik buka untuk diubah. Nah, buka untuk diubah ini SPT-nya kita lihat di sini di form AB. Nah, form AB ini untuk apa? Ada tanggal 30 April ya di form daftar penyerahan. Pegawai yang menjaga outlet melaporkan bahwa pada akhir bulan ini telah dijual televisi 14 inci sejumlah 40 unit ya dengan nilai jual atau DPP ini 200 juta. 200 juta. Tuh ya nolnya ya. 200 juta. PPN-nya berarti 22 juta, 11%-nya ya. Ini bisa kita ganti 22 juta. Oke. Ini 22 juta. Ini 200 juta. Setelah itu klik lagi, ini adalah form ini adalah yang digunggung ya, fakturnya digunggung ini untuk ke konsumen akhir. Nah, lalu pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 55.770. Ada kelebihan kompensasi sebelumnya. Sesuai dengan soal, kelebihannya adalah 1.195. Ya. 1.195. Kita simpan. Ya, kita simpan. Oke. SPT sudah berhasil disimpan. Untuk itu, kita langsung ke SPT induknya. Nah, di SPT induk. Jika ada penyerahan yang tidak terutang PPN, sesuai pasal 4A-nya ya, ayat 2 dan 3-nya, ini masuk di sini. Termasuk PPN yang dikenakan tarif efektif, ini bisa dimasukkan di sini. Lalu bagian 2, ada kelebihan bayar 31 juta 115 ya, 1 juta 115.000 rupiah. Kelebihannya diapain? Kelebihannya bisa dikompensasikan. Ini dicentang aja butir D ya, PKP 21 dikompensasikan ke masa berikutnya. Kalau di soalnya gitu ya, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Lalu klik yang bagian 2. Nah, di sini ada PPN atas kegiatan bangun sendiri ya. Di sini ditulis kembali yang telah dikreditkan tadi. DPP-nya adalah 200 juta. PPN-nya 22 juta. Kalau dulu aturan yang lama ini nggak boleh diperhitungkan ya. Aturan yang baru boleh diperhitungkan ya.
Karena intinya juga sama-sama PPN dalam negeri gitu ya. Atas kegiatan bangun sendiri. Tanggalnya 30 April 2022, NTPN-nya seperti yang di soal tadi ya. Nilainya adalah 22 juta. Kita simpan. No. Oke. Nah, setelah itu bagian 4 Romawi ini ditulis Jakarta sesuai soal, tempat tanggal berarti paling lambat SPT PPN bulan April tanggal 31 Mei. Ya, 31 Mei 2022. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke ya, data berhasil disimpan. Lalu kita buat sekarang PDF-nya ya untuk arsip ya, untuk arsip. Kalau laporannya sekarang dari ini kita sudah rekam di desktop gitu ya. Ini anggap aja desktop yang e-faktur. Berarti Bapak Ibu laporan lewat web e-faktur ya. Nanti di web muncul kembali ya, muncul kembali. Ini karena untuk latihan, kita simpan aja ya di sini ya. Kita simpan, save, cetak lampiran. Yang kedua juga kita simpan, cetak lampiran sampai selesai. Nah, kita coba bukakan ya. Kita buka dari hasil download tadi ya. Hasil download tadi. Nah, kita buka hasil download di My Document. Ya, di My Document. Kita buka, kita tampilkan di layar. Ya, kita buka, kita tampilkan di layar. Di sini ya, sudah tampil semua. Ini hasil yang peserta lakukan tadi. Kita tadi daftar ekspor nggak ada di soalnya. Ini yang B2 A2 ada ya. Kementerian Kesehatan, PT Mahirati ada 2 sama returnya. Retur mengurangin PK. Untuk yang pajak masukan dari luar negeri nggak ada, pajak masukan dalam negeri ada, retur juga mengurangin PM ya, PT Sakatya Dataranya, kan ada kurang itu ya. Lalu ada PT Sincannya. Ini adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak yang KMS ya, KMS. Yang B3 tidak dapat dikreditkan tidak ada. Lalu kita ke form AB ya, di form AB tadi di sini ada yang digunggung ya, ke konsumen akhir ya, ke konsumen akhir. Ke konsumen akhir. Terus ada kompensasi masa sebelumnya, ini boleh dikompensasikan. Lalu ketemulah lebih bayar ya. PK-nya 25, PM-nya 56 ya, sekian-sekian. Ketemunya 31 sekian-sekian lebih bayar. Ini dikompensasikan ke masa berikutnya. Lalu PPN terutang atas kegiatan bangun sendiri juga sudah muncul di induk, dan untuk itu semua peserta seperti yang di soal silakan dikirim PDF-nya ke grup WA yang telah ditentukan oleh kampus terkait ya, oleh kampus brevet A dan B yang terpadu ya. Untuk itu semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu ya, semua peserta dalam praktek meskipun jauh dari kesempurnaan karena kita belum disiapkan. Suatu saat ketika disiapkan saya akan membuat video yang terbaru untuk versi dummy yang 11% ketika sudah ada yang terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk pengajaran ya. Mudah-mudahan dengan video ini suatu saat dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak juga membuat yang versi terbaru agar kita-kita yang di kampus bisa praktek ya sebelum praktek sesungguhnya di lapangan. Demikian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya Bapak Ibu semuanya, semua peserta yang melihat di YouTube ini. Terima kasih.